tertekan dan depresi. Pagi yang aneh bagi Morgan, sangat aneh. Tidak biasanya dia seperti itu, tapi beberapa hari belakangan ini, dia memang sudah merasakannya. Kepalanya sakit beberapa hari belakangan. Dia juga malas beranjak dari tempat tidur. Morgan bahkan tidak berada di rumahnya. Dia di rumah di mana dia selalu menghabiskan malam bersama Eliana. Aneh, dia merasa sangat aneh. Dia hanya bisa tidur sambil memeluk bantal yang pernah digunakan oleh Eliana dan menghirup aroma manis yang tertinggal di bantal tersebut. Dia juga merindukan sosok wanita yang tidur dengannya setiap malam. Padahal dia tidak mengenal wanita itu sama sekali. Morgan bahkan mulai membayangkan wajah Eliana. Wajah yang tidak pernah dia lihat sama sekali. Rambutnya coklat, bola mata biru dan sedikit besar. Bentuk tubuhnya ramping. Kedua lengan yang kurus, mungkin seperti itu. Kini dia mulai membayangkan melalui sentuhan yang dia rasakan setiap dia bercinta. Morgan bahkan memejamkan mata, namun hal itu tidak lama terjadi. Karena dia tersadar dengan kebodohan yang dilakukan. Morgan mengumpat marah. Bantal yang dia peluk dari tadi hendak dia lemparkan ke dinding, namun tidak jadi. Bantal itu justru kembali dia peluk. Tiba-tiba saja bantal itu menjadi benda berharga. Walau sesungguhnya tidak cukup karena dia yang rindukan adalah memeluk wanita yang selalu bersama dengannya setiap malam. Sial, apa terjadi denganku? Morgan duduk di atas ranjang. Pandangannya jatuh pada bantal yang dia peluk beberapa hari belakangan. Sebaiknya dia menghubunginya dan mencari tahu bagaimana keadaan wanita itu dan bagaimana dengan keadaan calon bayinya. Ray, bagaimana keadaannya? Tanya Morgan. Tentunya pertanyaan yang dia berikan membuat Ray sangat heran. Karena kali ini kali pertama Morgan menanyakan keadaan Eliana setelah Eliana berada di pulau. Dia baik-baik saja, Tuan Muda. Bayi yang dikandung juga baik-baik saja, ucapnya. Bagus, awasi dia baik-baik. Utus seorang dokter pribadi untuk mengawasi keadaannya selama di pulau. Baik, Tuan Muda. Aku akan bawakan seorang dokter ke sana nanti siang, ucap Ray. Bagus. Pembicaraan terakhir, Morgan kembali berbaring dan memeluk bantal. Selama ada bantal itu, dia akan bertahan tanpa perlu pergi ke pulau. Lagi pula, jangan sampai wanita itu tahu siapa dirinya. Jangan sampai dia menggagalkan kesepakatan yang dia buat sendiri. Sehingga wanita itu tahu siapa dirinya sesungguhnya. Hal itu tidaklah penting bagi Eliana lagi. Hari itu Eliana sedang berdiri di atas batuan yang di sisi laut. Sudah beberapa waktu dia berada di pulau itu. Sepi. Dia benar-benar kesepian meskipun ada Grace. Rasa rindu akan ibunya membuat Eliana menangis sepanjang hari. Dia bahkan jatuh sakit selama beberapa hari. Namun dia minta Grace untuk tidak mengatakan apapun pada Ray. Tatapan mata Eliana jatuh pada deburan ombak di bawah kakinya. Jika dia melompat dan berenang, apakah dia bisa kabur dari pulau tersebut? Eliana diam saja. Tatapan mata masih melihat ombak yang menggulung. Daripada penasaran, bukankah lebih baik dia mencobanya? Tanpa pikir panjang, Eliana melompat ke bawah. Air laut yang dingin tidak dia pedulikan. Eliana mencoba berenang, menjauh dari pulau, tapi pada akhirnya dia kembali karena terbawa oleh ombak. Eliana terduduk di tepi sisi laut dan tersenyum pahit. Sungguh tindakan yang bodoh, tapi dia sudah tidak tahan tinggal di pulau itu. Eliana semakin depresi. Tiba-tiba dia merasa kematian lebih baik baginya, walau dia harus mengecewakan ibunya. Eliana kembali ke rumah dalam keadaan basah. Tentunya Grace terkejut ketika melihat keberadaannya. Nona, apa yang terjadi denganmu? Tanya Grace seraya menghampiri Eliana. Eliana tidak menjawab dan melangkah menuju kamar. Grace semakin curiga dan kembali bertanya pada Eliana karena dia khawatir terjadi sesuatu pada Eliana. Nona, apa kau jatuh ke laut? Apa kandunganmu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Eliana menghentikan langkah sejenak. Aku tidak jatuh. Aku berenang sebentar untuk menenangkan pikiran. Ucapnya lagi.
Benarkah? Chris tampak tak percaya, karena dia tahu keadaan Eliana setelah Eliana diasingkan di pulau itu. Aku baik-baik saja, Grace. Tolong buatkan minuman hangat untukku, pinta Eliana. Baiklah, aku takut terjadi sesuatu padamu, Nona, ucap Grace. Eliana tersenyum, khawatir dengannya atau bayi yang dia kandung. Ide gila kembali muncul. Dia jadi ingin tahu bagaimana reaksi pria yang membayarnya saat tahu bayi yang sangat diinginkannya itu mati bersama dengannya. Jangan salahkan dirinya berpikir demikian. Dia benar-benar tertekan dan depresi berada di pulau itu. Grace pergi membuat minuman tanpa curiga. Sedangkan Eliana masuk ke dalam kamar. Tubuhnya menggigil karena basah, tapi dia tidak peduli. Beberapa kain diikat menjadi satu, lalu Eliana mengikatkan kain itu di atas tiang pintu. Eliana sudah berdiri di atas kursi, dan kain sudah menjilat leher. Sungguh dia berpikir kematian lebih baik untuknya saat ini. Tapi wajah ibunya membuat Eliana belum melakukan hal gila yang sangat ingin dilakukan. Jika dia mati di pulau itu, apakah ibunya masih akan mendapatkan perawatan untuk penyakitnya? Bagaimana jika Ray mencampakkan ibunya ke jalanan karena dia sudah melanggar kesepakatan? Air mata Eliana menetes. Tatapan matanya jauh pada perutnya yang sudah membesar. Apa dia tega membunuh bayi yang dia kandung? Eliana masih berdiri di atas kursi. Grace masuk ke dalam kamar dan terkejut melihat apa yang hendak Eliana lakukan. Teriakan Grace terdengar dan gelas minuman yang dibawa pun jatuh ke bawah. Apa yang kau lakukan, Nona? Teriak Grace seraya berlari ke arahnya dengan terburu-buru. Aku merasa hidupku tidaklah berarti, ucap Eliana. Jangan mikir seperti itu. Di dalam rahimmu ada kehidupan dan kau tidak berhak merenggutnya. Aku tahu, ucap Eliana sambil menangis. Kemarilah, Nona, jangan melakukan perbuatan bodoh seperti ini, pinta Grace. Dia sudah curiga karena keadaan Eliana yang aneh akhir-akhir ini. Turunlah, Nona, kita bicarakan baik-baik. Bunuh diri tidak akan memecahkan masalah. Apa kau ingin melaporkan hal ini pada Ray? Apa kau akan mengatakan apa yang kau lakukan? Jika kau mengatakan hal ini padanya, lebih baik aku mati, karena kau tidak tahu bagaimana rasanya hidup di dalam sangkar. Tidak, aku tidak akan mengatakannya. Aku berjanji pada Nona. Sekarang turunlah. Jika kau terjatuh, akan sangat bahaya bagimu. Ingatlah, masih ada orang-orang yang menyayangi dirimu. Tidak selamanya aku akan tempat ini, bukan? Ada saatnya kau bahagia nanti, jadi turunlah. Eliana melepaskan kain yang sudah menjilat lehernya, lalu turun dengan perlahan. Jika dia tidak memikirkan banyak hal, mungkin sudah dilakukan, namun dia tetap memiliki keberanian. Grace memeluknya dengan erat. Dia bisa merasakan penderitaan yang dialami oleh Eliana. Jujur saja dia iba. Tolong, jangan katakan hal ini pada Ray. Aku mohon, aku benar-benar depresi di tempat ini, pinta Eliana. Aku berjanji, Nona, tapi tolong jangan lakukan hal ini lagi. Kau harus memikirkan anak yang sedang kau kandung. Dia berhak hidup, jadi kau tidak boleh membunuhnya. Eliana mengangguk, dia benar-benar sudah gila. Grace sangat bersyukur dia masuk ke dalam. Jangan katakan, Eliana berusaha menenggelamkan diri di laut. Lebih baik dia tidak meninggalkan Eliana seorang diri lagi. Apalagi wanita hamil muda seperti dirinya, lebih mudah depresi. Grace meminta Eliana untuk mandi. Segelas minuman kembali dia buat. Grace benar-benar tidak mengatakan apa yang hendak Eliana lakukan pada Ray. Saat Ray datang bersama dengan dokter untuk memeriksa keadaan Eliana. Eliana pun tidak banyak bicara. Hampir saja dia mengambil langkah yang salah. Dia akan berusaha bertahan walau sulit. Seperti yang Grace katakan, kebahagiaan pasti akan didapatkan suatu saat nanti. Ray diminta untuk datang oleh Morgan. Dia sudah tidak tahan lagi. Entah apa yang terjadi dengannya, dia sendiri tidak tahu. Selera makan yang tidak ada, dia bahkan enggan menyentuh apapun. Pekerjaan terbengkalai, karena dia tidak ingin melakukan apapun. Morgan hanya berbaring sepanjang hari. Dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Ray bahkan terkejut melihat keadaannya. Dia tidak pernah melihat Morgan seperti itu sebelumnya. Tapi hari ini Morgan
benar-benar berbeda. Ray sangat heran karena dia diminta untuk datang ke rumah itu, padahal seharusnya rumah itu sudah dijual untuk menghilangkan jejak agar Eliana tidak dapat menemukan keberadaan Morgan nantinya. Ada apa, Tuan Muda? Apa kau sakit? Tanya Ray. Tidak, pergi ke pulau dan minta dia membuatkan makan untukku, perintahnya. Apa? Tapi dia belum pernah membuatkan makanan untukmu sebelumnya. Lalu, kenapa kau mintanya membuatkan makanan? Tanya Ray tidak mengerti. Aku tidak tahu, Ray. Aku tidak selera makan. Akhir-akhir ini, mungkin aku bisa makan makanan yang dia buatkan, ucapnya. Baiklah, kebetulan hari ini aku memang ingin mengabarinya jika besok aku akan bawakan ke rumah sakit untuk meriksa keadaan bayinya. Sudah saatnya mencari tahu apakah bayi yang dikandung bayi perempuan atau bayi laki-laki. Apa sudah waktunya? Yes, aku akan menghubunginya dan mintanya untuk membuatkan makanan untukmu. Apa kau ingin aku yang pergi ke sana untuk mengambil makanan itu untukmu? Tanya Ray. Tidak, aku yang ke sana, tapi jangan katakan apapun padanya. Baiklah, aku akan segera menghubunginya. Ray pamit pergi, walau dia merasa Morgan sedikit aneh karena tiba-tiba menginginkan makanan yang dibuat oleh Eliana. Tapi dia tetap menjalankan perintah. Eliana sedang duduk di sisi pantai. Dia terlihat sedang melukis pemandangan laut. Setelah kejadian itu, Grace selalu menemaninya. Dia takut Eliana mengambil jalan nekat dan melakukan seperti apa yang hendak dia lakukan waktu itu. Lebih dari apapun, dia harap Eliana tidak melakukannya. Selagi Eliana melukis, Grace menunggu tidak jauh darinya. Selama Eliana belum beranjak, dia tidak akan pergi. Eliana begitu serius, namun kegiatannya justru terhenti karena suara ponsel yang berbunyi. Eliana tersenyum karena yang menghubunginya adalah ibunya. Mom, bagaimana keadaanmu? Tanya Eliana. Mami, baik-baik saja sayang. Apa yang kau lakukan? Apa kau sudah makan? Tanya ibunya. Tentu saja sudah. Aku sangat merindukanmu, Mom. Eliana berusaha menahan air mata. Jujur saja dia sangat merindukan ibunya. Mami juga merindukan dirimu, Eliana. Bekerjalah dengan baik di sana. Mami akan menunggumu kembali. Pasti, Mom. Tinggal beberapa bulan lagi. Eliana mengusap perutnya sudah membesar. Tinggal beberapa bulan lagi dia melahirkan. Dan setelah itu dia akan bersama dengan ibunya. Namun dia tahu, problem baru akan dihadapi di mana dia harus kehilangan bayinya. Mami tidak sabar menunggumu kembali. Sekarang, Mami mau pergi dulu. Seorang suster akan mengajak Mami jalan-jalan ke taman di bawah, ucap ibunya. Baiklah, nikmati waktu Mami. Eliana tersenyum, namun senyuman itu hilang setelah dia berbicara dengan ibunya. Wajah Eliana terlihat sedih. Lagi-lagi dia merasa permasalahan tiada henti terjadi dalam hidupnya. Ponsel disimpan. Dia ingin kembali melanjutkan lukisannya, namun suara ponsel kembali dan mengalihkan perhatiannya. Eliana tampak enggan saat yang melihat menghubunginya adalah Ray. Rasanya tidak mau menjawab, namun pada akhirnya dia menjawab juga. Ada apa? Tanya dengan sinis. Doda, besok aku akan menjemputmu dan bawamu ke rumah sakit untuk mengecek jenis kelamin bayi yang kau kandung, ucap Ray. Besok? Apa terlalu cepat? Kini hatinya menjadi was-was dengan masalah jenis kelamin. Tidak, memang sudah waktunya. Besok siang, aku akan menjemput Nona. Hari ini, aku ingin Nona menyiapkan makan untuk Tuan Muda, karena dia ingin makan makanan yang Nona buat, ucap Ray. Apa? Kenapa harus aku? Di dalam surat perjanjian, tidak mewajibkan aku membuatkan makanan untuknya, jadi aku menolak. Tolak Eliana. Tapi, dalam surat perjanjian itu, mengatakan jika Nona harus mematuhi apapun perkataan Tuan Muda. Katakan, aku bukan pembantunya, ucap Eliana kesal. Jangan membantah, Nona. Makanan sudah harus siap saat Tuan Muda di sana. Setelah berkata demikian, Ray mengakhiri pembicaraan mereka. Eliana sangat kesal. Ponsel dibanting di atas pasir karena emosi, tapi kemudian dia mengambil benda itu lagi. Karena benda itu mahal,
Mengesalkan, sungguh tuan muda yang tidak tahu diri. Dia tidak akan pernah membuatkan makanan untuknya. Tidak akan pernah. Ada apa, Nona? Kenapa kok emosi? Tanya Grace. Tidak apa-apa, Grace. Eliana berusaha tersenyum. Dia tidak akan pedulikan permintaan tuan muda itu. Dia ingin lihat apa yang akan dilakukan ketika datang tidak mendapati makanan yang dia inginkan. Eliana benar-benar tidak membuat makanan seperti yang Morgan mau. Dia bahkan menghabiskan semua makanan yang dibuat oleh Grace dan tidak menyisakan sedikit pun. Grace sangat senang melihat selera makannya itu sangat bagus untuk kandungan Eliana. Setelah selesai makan, Eliana lebih banyak menghabiskan waktu di kamar dan berbicara dengan ibunya melalui telepon. Dia bahkan tidak tahu kedatangan Morgan karena Morgan datang saat sudah hampir tengah malam. Morgan mencari makanan yang dia inginkan, tapi sayang tidak ada. Grace sampai terkejut melihat majikannya sedang membongkar kulkas saat tengah malam seperti seorang pencuri. Tidak ada makanan sama sekali. Morgan terlihat kesal. Apa dia tidak membuatkan makanan untukku? Tanyanya. Tidak, Nona tidak membuat apapun, jawab Grace. Bukankah aku sudah memberitakan Ray menyampaikan padanya untuk membuatkan makanan untukku? Tidak, Tuan Muda. Nona tidak mengatakan hal itu padaku dan tidak melakukannya. Sekarang dia jadi tahu kenapa Eliana menikmati makanannya sampai habis. Sungguh pembalasan yang sempurna. Morgan semakin kesal. Dia sudah tidak makan dengan benar selama berhari-hari. Tapi wanita itu begitu berani melawannya. Grace menenangkan dan buatkan makan untuknya. Walau sedikit tapi dia masih bisa menikmati makanan yang dibuatkan oleh Grace. Morgan masuk ke dalam kamar Eliana. Setelah selesai makan, malam ini dia ingin tidur dengan wanita itu. Dia tidak ingin melakukan apapun, hanya tidur saja. Eliana terkejut dan terbangun saat tangan Morgan melingkar tubuhnya. Karena pria itu sudah berbaring di belakangnya. Tangan Morgan mengusap perutnya yang besar, namun Eliana tidak menyukai hal itu. Bukankah Ray sudah berkata, jika pria itu tidak akan menyentuhnya lagi? Rasa benci pada pria tumbuh di hati. Dia tidak suka sama sekali dengan sentuhan tangan Morgan, sekalipun dia sedang mengusap perut di mana anaknya berada. Mata Morgan sudah terpejam. Perasaan tentang itu kembali dirasakan. Aroma tubuh yang dirindukan selama ini dia dapatkan malam ini. Tapi tindakan yang dilakukan oleh Eliana membuat Morgan terkejut. Eliana menepis tangannya. Bantal yang digunakan diambil lalu Eliana turun dari atas ranjang dan setelah itu Eliana melangkah keluar. Kamar yang gelap tidak membuat Eliana kesulitan mencari pintu keluar. Morgan duduk di atas ranjang saat pintu ditutup dengan keras. Eliana pergi ke kamar lain lalu tidur di sana. Pintu pun dikunci dengan rapat agar tidak ada yang bisa masuk. Morgan memukul ranjang dengan kedua tangan. Sial. Padahal dia berpikir bisa tidur dengan nyenyak malam ini, tapi wanita itu justru pergi. Sudah mengabaikan perintahnya, tapi kini wanita itu pun tidak mau tidur dengannya. Sungguh menyebalkan. Dia kembali tidak bisa tidur, sedangkan Eliana tidur dengan nyenyak tanpa ada yang mengganggu. Morgan mengumpat, sampai kapan dia akan mengalami hal seperti itu? Dia benar-benar tidak suka dengan keadaan yang aneh yang dialami itu.